SMPN 7 Sinjai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa kabar anak-anak Maca Sinjai? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Oke, very good. Bagaimana dengan anak-anakku in West Sinjai? How are you? In Talulimpoe, Pulau Sembilan? I hope you are in a great condition so we can enjoy our classroom today. Okay, then let's pray to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, who give us a great day so we can join in this classroom today. And also, salam and salawat to Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Class, let me to introduce myself. My name is Miss Herawati. I am an English teacher from SMPN 7 Sinjai, and today we will learn English together. Anak-anak Maca Sinjai, before we start our class today, let's pray together. Ahmad Fatir here? Oke, Ahmad Fatir, silahkan nak dipimpin doanya. Belum bergabung ya? Oke. Ahdan mungkin bisa dipimpin, bisa bantu temannya untuk pimpin doanya, nak? Oke, baik. Kalau begitu, mari sama-sama kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Baik, anak-anak Maca Sinjai, sebelum Ibu lanjut, Ibu juga tidak lupa menyampaikan kepada anak-anakku semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun anak-anakku semua berada. Don't forget to wash your hand, use your mask, and also make a social distancing. Oke? Baik. Oke, Bu. Oke, thank you. Baik, untuk hari ini kita tetap berada di materi kita sebelumnya yaitu recount text. Oke, anak-anakku sekalian, alhamdulillah hari ini kita akan bersama-sama untuk membahas terkait dengan recount text dan akan sama-sama belajar bagaimana cara menangkap makna terkait dengan fungsi sosial, struktur teks, dan juga unsur kebahasaan di dalam teks recount dalam bentuk tulis, dalam bentuk multiple choice atau dalam bentuk pilihan ganda. Jadi sebentar kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membahas soal-soal terkait dengan recount text dalam bentuk pilihan ganda. Bagaimana tips dan trik kita untuk menjawab soal-soal pilihan ganda bentuk recount text. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum Ibu lanjut, Ibu akan mengingatkan kepada kalian semua untuk terkait dengan penilaian kita untuk hari ini. Tolong pindah dulu. Baik, penilaian Ibu untuk hari ini ada dua, yaitu penilaian sikap dan juga penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikapnya berupa kedisiplinan dalam mengikuti live PJJ ini. Dan juga kejujuran saat anak-anakku semua mengisi daftar hadir yang dibagikan nantinya. Jadi jangan cuma mengisi daftar hadir kemudian tidak ikut dalam live PJJ-nya. Jadi tetap diikuti live PJJ hingga di mata pelajaran terakhir nanti. Oke? Baik, anak-anakku sekalian. Ya, terima kasih. Oke, baik anak-anakku sekalian.
terkait dengan recount text itu sendiri, Ibu akan merefresh ingatan kalian. Yang pertama adalah definisi dari recount text. Masih ada yang ingat terkait dengan definisi recount text? Silahkan angkat tangan. Boleh mungkin diaktifkan videonya, Nadi. Silahkan aktifkan videonya dan juga aktifkan mic-nya jika ingin menjawab. Please raise your hand, angkat tangannya untuk menjawab. Yang pertama yang Ibu ingin dengar adalah definisi dari recount text. Ada yang bisa? Silahkan. Bukan pengertiannya, Bu. Iya, pengertian atau definisi dari recount text. Silahkan. Recount text adalah kejadian atau pengalaman di masa lampau. Oke. Ya, jadi pada dasarnya recount text adalah teks yang kemudian bercerita tentang kejadian atau peristiwa di masa yang telah dilewati, di masa lampau. Jadi dia bisa berupa pengalaman dari penulis atau penutur, ya. Kemudian recount text ini juga bisa berupa bibliografi atau perjalanan hidup dari seseorang. Baik, yang kedua terkait dengan generic structure. Ada yang bisa menjawab apa generic structure dari recount text? Saya, Bu. Ya, silakan. Nomor 1 orientation, 2 3 reorientation. Oke, jadi orientation itu adalah pembuka dari teks itu sendiri. Dia bisa berupa perkenalan, siapa saja yang terlibat di dalam cerita tersebut, kemudian di mana kejadiannya dan kapan. Kemudian masuk di events, sequel events. Jadi ada events pertama, kejadian kedua, kejadian ketiga yang harus berurutan kejadiannya, ya. Kemudian bagian terakhir ada reorientation atau bagian penutup dari teks tersebut. Oke, thank you. Berikutnya adalah pada recount text kita akan mendapatkan informasi-informasi rinci di dalam teks tersebut. Nah, informasi-informasi ini bisa informasinya tersurat dalam artian anak-anakku semua bisa mendapatkannya di dalam teks, tertulis di dalam teks. Jadi bisa langsung dibaca di dalam teks. Ada juga informasi yang tersirat. Informasi tersirat di sini adalah informasi yang kemudian anak-anakku harus simpulkan dari teks tersebut. Jadi tidak dituliskan di dalam teks, ya. Oke? Ibu lanjut. Terkait dengan pertanyaan-pertanyaan di dalam recount text. Ada dua jenis kalimat tanya dalam recount text. Ada yes no question dan ada WH question. Ada yang bisa menjelaskan apa perbedaan antara yes no question and WH question? Silakan. Boleh diaktifkan kembali mic-nya untuk menjawab. Oke, Ibu bantu jawab. Yes no question adalah pertanyaan yang menggunakan auxiliary di awal pertanyaan. Nantinya jawabannya hanya akan berupa yes or no. Jadi dia hanya akan berupa jawaban yes and no answer. Kemudian WH question adalah pertanyaan yang kemudian dimulai dengan kata tanya WH. Jadi dia bisa dimulai dengan kata tanya what, kemudian who, where, why, kemudian when, dan juga how. Jadi itu adalah kata tanya yang dimulai dengan kata tanya WH.
kata tanya ini tentu saja berbeda dengan yes no question tadi. Kalau yes no question hanya membutuhkan yes or no jawabannya, sementara kalau WH question kalian akan membutuhkan penjelasan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke? Nah, sekarang kita lanjut. Berikut adalah kata kunci yang kemudian anak-anakku akan dapatkan ketika menemukan soal recount text dalam bentuk multiple choice. Yang pertama adalah the synonym, the close meaning, and the similar meaning. Ya, jadi kalau anak-anakku mendapatkan the synonym, what is the synonym of? Nah, atau what is the close meaning of? Similar meaning berarti yang ditanyakan adalah persamaan dari kata yang dimaksudkan. Ya. Kemudian yang kedua ada refer to. Refer to adalah rujukan kata. Ya, rujukan kata misalnya what it refers to. Kata it dia merujuk kepada apa, ya? Atau apa yang dimaksudkan gitu. Kemudian ada bold word. Bold word adalah kata yang bercetak tebal. Berikutnya adalah underline word atau kata yang digaris bawahi. Oke. Dan selanjutnya ada purpose atau tujuan. Tujuan dari teks tersebut. What is the purpose of dan seterusnya. Kemudian selanjutnya ada main idea atau ide pokok dari teks tersebut. What is the main idea of? Nah, pertanyaannya akan seperti itu nantinya. Baik, lanjut. Berikutnya adalah yang paling sering ditanyakan dalam soal recount text dalam bentuk multiple choice adalah ada 5 poin. Yang pertama, menentukan tujuan komunikasi dari teks recount itu sendiri. Kemudian yang kedua, menentukan gambaran umum. Yang ketiga, menentukan ide utama paragraf tertentu. Yang keempat adalah menentukan informasi rinci. Dan yang kelima, menentukan referensi kata. Nah, kelima poin ini yang nantinya akan kita bahas sama-sama. Jadi bagi anak-anakku yang ingin mencatat, tapi mungkin terlalu cepat slide-nya berganti, boleh di screenshot dulu, Nadik. Nanti setelah setelah live PJJ ini berakhir, anak-anakku bisa menuliskan screenshot itu di buku catatannya masing-masing. Oke? Baik. Kita mulai dari poin yang pertama. Menentukan tujuan komunikasi. Nah, menentukan tujuan komunikasi, model pertanyaan yang mungkin muncul, yang paling sering muncul, paling sering ya, bukan selalu, ingat, paling sering. Paling sering muncul adalah, what is the purpose of the text? Apa tujuan? Tadi kan purpose ada tujuan. What is the purpose of the text? Apa tujuan dari teks? Biasanya what is the purpose of the text above atau misalnya what is the purpose of the text disebutkan judulnya kalau misalnya ada judulnya ya. Jadi intinya di situ yang ditanyakan adalah purpose atau tujuan dari teks tersebut. Nah, kalau anak-anakku sekalian mendapatkan soal yang seperti ini, maka tips untuk menjawab soal ini adalah kita harus memperhatikan kembali tujuan dari teks recount itu sendiri. Jadi teks recount dikatakan bahwa teks recount itu isinya menceritakan pengalaman di masa lalu secara berurutan sesuai waktu kejadian. Tadi kan dikatakan bahwa di teks recount itu ada event ya. Setelah orientation ada events atau sequel events. Kenapa disebut sequel events? Karena eventsnya bisa event 1, 2, dan 3 dan selalu berurutan. Makanya disebut dengan sequel events. Nah, cerita tersebut atau pengalaman tersebut itu berurutan sesuai dengan waktu kejadiannya dan menggunakan kalimat past tense. Ya, ini kita sudah bahas sebelumnya bahwa di recount text itu dia menggunakan kalimat
past tense. Maka jawabannya adalah retell, to retell, or to tell past events. Dalam hal ini experience atau pengalaman. Jadi kalau bentuk pertanyaannya adalah what is the purpose of the text? Apa tujuan dari teks? Maka cari pilihan yang kemudian ada di dalamnya to retell or to tell the past events. Oke? Baik. Bagi anak-anakku yang ingin men-screenshot poin ini, silahkan sebelum Ibu pindah ke slide berikutnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh teks recount yang menanyakan purpose atau tujuan dari teks itu sendiri. Silahkan diperhatikan. Sedikit tips buat anak-anakku sekalian. Kalau yang ditanyakan adalah purpose atau tujuan dari teks, maka anak-anakku boleh tidak membaca teksnya. Yang kalian harus perhatikan di teks adalah memastikan bahwa teks tersebut adalah jenis recount text. Kalau sudah dipastikan bahwa dia adalah jenis recount text, tandanya ada penggunaan keterangan waktu, adverb of time. Dia menggunakan last holiday, berarti liburan yang lalu. Artinya kejadiannya sudah lewat ya, in past events. Kemudian kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua. Ada kata went, pergi. Dari kata kerja pertama dasarnya ada go. Kemudian stay, ada state adalah kata kerja bentuk kedua dari stay dan seterusnya. Berarti ini adalah betul-betul text recount. Nah, ketika yang ditanyakan adalah purpose, kita kembali lagi tadi ke definisi kita sebelumnya bahwa definisi text recount, tujuan dari text recount adalah to tell or to retell past event. Nah, sekarang tugas anak-anakku sekalian, silahkan men-scanning pilihan A, B, C, or D, di mana pilihan tersebut yang kemudian mengungkapkan tell past events. Apakah bagian A, B, ya? Jawabannya adalah? Oke, jawabannya adalah di bagian A, tell past events. Baik, berikutnya. Berikutnya adalah kuis buat anak-anakku sekalian. Silahkan diperhatikan teksnya, kemudian soal di bawahnya. Oke, soal di bawahnya. Nah, sekarang Ibu akan berikan waktu 10 detik ya untuk menjawab soalnya. Jadi silahkan Ibu beri waktu 10 detik untuk menjawab soalnya. Waktunya pendek karena ini hanya di scanning saja. Silahkan. Oke, bagi yang baru bergabung, selamat bergabung nak ya. Kemungkinan besar kalian baru bergabung karena bermasalah dengan jaringan. Ibu memaklumi hal tersebut. Oke, 10 detik selesai. Ada yang ingin menjawab pertanyaannya? Silahkan aktifkan mic ataupun kalau bisa diaktifkan videonya. Silahkan. Oke, Bu. Ya, bagian Ya, silahkan. B, Bu. Sorry? Bagian Bu. Bagian B, Bu. Sorry, bisa disebutkan dulu namanya, Nak? Silahkan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Perkenalkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiatul Fathila dari SMP Negeri 7 Senjai. Oke, silahkan. Jadi kalau pertanyaannya seperti ini, jawabannya adalah? Bagian B, Bu. Bagian B. Oke, mungkin bisa disebutkan alasannya ya? Nadia tuh? It's okay. Tidak usah malu-malu. Oke.
Betul ya, sudah betul jawabannya B. Ada yang sama jawabannya dengan Nadiatul? Jawabannya B. Boleh diaktifkan mic-nya, Nak, untuk menjawab. Oke, jawaban dari Nadiatul adalah B dan sudah betul. Jadi kalau misalnya kita kembali lagi tadi ke tujuan dari text recount adalah to tell or retell past event. Nah, kalau di bagian A, acknowledge itu bukan. Kemudian bagian B, retell events. Oke, kita keep bagian B. Bagian C, to present, perspektif. Itu bukan itu tujuan dari recount text. Kemudian bagian B, describe, itu juga bukan tujuan dari recount text. Itu adalah tujuan dari tes deskriptif. Semuanya sudah belajar tes deskriptif ya. Jadi tadi bagian A tidak mungkin, bagian C dan D juga tidak mungkin. Jawaban yang betul ada di bagian B. Oke, thank you Nadiatul. Berikutnya, poin kedua kita adalah menentukan gambaran umum. Menentukan gambaran umum, maka model pertanyaan yang mungkin muncul seperti ini. Ada 5 model pertanyaan yang mungkin muncul terkait dengan menentukan gambaran umum. Yang pertama adalah, what is the text about? Anak-anakku bisa melihat seperti ini contoh model pertanyaan yang mungkin muncul jika yang ditanyakan adalah menentukan gambaran umum. Nah, bagaimana untuk menjawab pertanyaan model seperti ini? Nah, tipsnya adalah ada 2 di sini yang harus anak-anakku make a point. Yang pertama adalah jika ada judul, maka jawabannya adalah judul dari teks tersebut. Itu. Tapi kalau misalnya teks tersebut tidak ada judul, seperti tadi contohnya tidak ada judul ya, langsung saja teksnya, maka perhatikan kata yang paling sering muncul dari teks tersebut. Atau misalnya kata yang berada di kalimat pertama awal paragraf atau di kalimat terakhir. Di kalimat terakhir paragraf tersebut. Baik. Nah, berikutnya kita akan melihat contoh terkait dengan soal untuk menentukan gambaran umum dari teks recount. Nah, ini silakan diperhatikan. Ini teksnya dia tidak memiliki judul. Tadi dikatakan bahwa kalau ada judul, ya kita masukkan judulnya. Tapi karena ini tidak ada judul, pertanyaannya adalah the text mostly tell us about. Jadi teks itu menceritakan apa kepada kita. Nah, yang ditanyakan kan apa yang paling sering diceritakan di dalam teks tersebut. Nah, coba diperhatikan di teks yang Ibu maksudkan itu ada beberapa ada beberapa kalimat dan juga kata yang kemudian Ibu bold dan underline. Jadi misalnya yang pertama ada international animal rescue arrived in the forest. Kemudian the forest was hazy with smoke. Jadi itu adalah kata yang kemudian Ibu garis bawahi di kalimat pertama. Kemudian berikutnya ada kata orang utan. Orang utan itu paling sering berulang. Coba perhatikan teksnya, orang utan sendiri dia 4 kali berulang. Ya, dia 4 kali berulang. Kemudian kata yang Ibu tandai berikutnya ada kata the pair. Kenapa the pair? Karena the pair closest meaning with the rescue. Ya. Baik, kata yang paling sering muncul adalah orang utan. Nah, coba perhatikan pilihannya A, B, C, or D. Orang utan muncul di pilihan A, muncul juga di pilihan B, C, dan juga D. Artinya, kalau kita berpatokan dengan kata yang paling sering muncul, itu tidak bisa karena semuanya ada di pilihan. Oke, nah sekarang artinya bagian A, B, C, dan D itu bisa memungkinkan untuk benar semua jawabannya. Memungkinkan. Baik, berikutnya kata yang Ibu tandai ada kata ratio dan juga the pair. Nah, silahkan anak-anakku scanning, baca cepat
pilihan A, B, C, D yang kemudian artinya mendekati kata yang Ibu tandai tadi. Bagian yang A ada experience. Experience dengan ratio ataupun the pair itu memiliki makna yang sangat jauh. Kemudian ada ratioing. Nah, kemungkinan ini kita keep bagian B. Kemudian ada process of delivering, proses pengiriman. Nah, proses pengiriman dengan the pair itu memiliki makna yang berbeda. Kemudian a safe zone, itu juga tidak mungkin. Jadi pilihan A, kemudian C, and D itu tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai jawaban. Tetapi oleh karena itu jawaban yang betul ada di bagian B. Oke. Berikut. Nah, berikut ini kuis buat kalian, pertanyaan buat kalian. Silahkan dilihat teksnya dan juga pertanyaannya. Silahkan diperhatikan teks dan juga pertanyaannya. Ibu beri waktu 1 menit ya untuk menjawab. Silahkan. Ya, nah itu dia soalnya. Masuk di bapak ada tadi rodahan. Tadi lo diganti. Oke, bisa mungkin di unmute dulu nak, di mute dulu speakernya, mic-nya. Oke, baik. Kita masuk ke kuis. Ada yang ingin mencoba menjawab? Silahkan. Boleh diaktifkan kembali mic-nya yang ingin menjawab. Ataupun kalau bisa diaktifkan videonya juga boleh. Jangan lupa menyebutkan namanya. Silahkan. Oke, silahkan. Boleh diaktifkan mic-nya. Yang ditanyakan adalah the content above basically talks about. Jadi yang ditanyakan adalah apa konten di atas atau teks di atas itu pada dasarnya menceritakan tentang apa. Ya. Oke, silahkan. Dari saya? Ya, saya, Bu. Oke, silahkan sebutkan namanya Nadia. Nadia Tulfat. Perkenalkan, nama saya Nadia Tulfatila dari SMP Negeri 7 Sinjai. Oke, thank you Nadia Tul. Nadia Tul again. Tapi oke, silahkan. Oke, Nadia Tul, silahkan. Bagian A, Bu. Oke, bagian A. Jawabannya didapat dari mana Nadia Tul? Ya, dari anu, Bu. Ku baca ki anunya, Bu. Oke. Dibaca teksnya ya. Oke. Jadi, thank you Nadia Tul. Ada yang sama jawabannya dengan Nadia Tul? Bagian A? Oke, boleh diaktifkan mic-nya Nadia. Kalau mau menjawab, jangan malu-malu. Iya, Bu. Oke, jawabannya sama ya dengan Nadia Tul? Mana? Iya. Oke, very good. Baik, jadi jawabannya sudah betul. Bagian A, kalian bisa fokus di kalimat pertama awal paragrafnya. Ya, last holiday my student and I went to Yogyakarta. Jadi di situ dia menceritakan tentang pergi ke Jogja. Artinya dia melakukan trip to Yogyakarta atau perjalanan ke Jogja. Baik, kita lanjut ke poin berikutnya. Menentukan ide pokok atau ide utama paragraf tertentu. Jadi nantinya model pertanyaannya misalnya what is the main idea of paragraph 3 misalnya. Apa ide pokok dari paragraf ketiga? Atau pertanyaannya seperti ini. What is the main idea of the second paragraph? Apa ide pokok dari paragraf kedua? Jadi model pertanyaannya akan seperti itu.
jika pertanyaan seperti ini yang muncul, maka yang harus anak-anakku perhatikan adalah kalimat pertama yang berada di awal paragraf itu akan menceritakan tentang main idea ataupun kalimat terakhir di akhir paragraf. Itu akan menjelaskan tentang ide pokok atau ide utama dari paragraf yang dimaksudkan. Satu lagi, ketika kalian mendapatkan pertanyaan seperti ini, misalnya, what is the main idea of the second paragraph? Apa ide pokok dari paragraf kedua? Maka anak-anakku hanya akan fokus di paragraf keduanya. Misalnya paragrafnya ada 4 paragraf. Paragraf pertama 2 dan 3, paragraf pertama 3 dan 4 itu boleh diabaikan. Fokus di paragraf yang ditanyakan. Misalnya paragraf kedua tadi yang ditanyakan. Jadi anak-anakku bisa fokus di paragraf kedua. Baik. Ibu berikan contohnya ya. Nah, ini dia contoh dari ide pokok paragraf tertentu. Nah, coba kalau misalnya mendapatkan pertanyaan seperti ini, panjang teksnya, maka langsung fokus dulu ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, what is the main idea of paragraph 3? Apa ide pokok dari paragraf ketiga, paragraf 3? Jadi, anak-anakku boleh mengabaikan paragraf 1 dan juga paragraf 2-nya. Bisa langsung fokus ke paragraf ketiga. Oke? Kalau kalian membaca lagi paragraf 1 dan 2, it's just killing your time. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah, what is the main idea of paragraph 3? Apa ide pokok dari paragraf ketiga? Baik. Coba diperhatikan slide berikutnya, ada kata yang Ibu tandai. Oke, nah itu dia ada kata yang Ibu tandai, ada I decided to take him to the hospital. Oke, jadi karena yang ditanyakan adalah ide pokok dari paragraf ketiga, maka kita fokus di kalimat pertama awal paragraf, kalimat di awal paragraf ataupun kalimat yang berada di akhir paragraf. Ya, jadi kalimat di awal paragraf menjelaskan bahwa dia memutuskan, I decided, saya memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit. Nah, kira-kira I decided to take him to the hospital itu ada dijelaskan di pilihan yang mana? A, B, C, or D? Oke. Jadi kalimat itu ada dijelaskan di pilihan bagian B. Oke. Berikutnya. Wah, ini kuis lagi buat kalian. Silakan. Ibu beri waktu 1 menit ya. Untuk bisa men-scanning lebih cepat. Membaca cepat, silakan. Oke, bagi yang suka bola mungkin tidak asing dengan nama Messi ya. Actually, I don't like football, but I know who is Messi. Oke, yang bunyi HP-nya mungkin mau menjawab, silahkan. Oke, boleh diaktifkan mic-nya Nadi kalau mau menjawab, silahkan. Yang ditanyakan adalah what is the main idea of the third paragraph? Berarti yang ditanyakan adalah paragraf ke the third paragraph. Berarti yang ditanyakan adalah paragraf ke-3. Oke. Oke, silakan yang ingin menjawab. Oke, bagi yang ingin menjawab, silahkan diaktifkan mic-nya, Nak. Oke.
Baik, kalau begitu kita jawab sama-sama. The main idea of the third paragraph. Ide pokok dari paragraf ketiga. Oke, yang ditanyakan adalah paragraf ketiga. Jadi sekali lagi Ibu sampaikan bahwa jika yang ditanyakan adalah ide pokok dari paragraf ketiga, maka silahkan diabaikan paragraf pertama dan keduanya. Ya, kita fokus di paragraf ketiga. Nah, ide pokok dari paragraf ketiga, it's tell about Messi is a good player for Barcelona Football Club. Oke, jadi kemungkinan jawaban yang betul adalah di bagian B. Ada yang sama mungkin jawabannya, tapi tadi malu-malu bicara, it's okay. Nanti di kuis selanjutnya baru boleh menjawab lagi. Baik. Berikutnya adalah menentukan informasi rinci dari teks, recount text. Nah, pertanyaan yang mungkin muncul, pertanyaan yang dimulai dari WH question tadi. Kita sudah membahas tadi sebelumnya pertanyaan WH question. Dia adalah pertanyaan yang butuh penjelasan. Tips untuk menjawabnya adalah perhatikan kata kunci atau kalimat dalam pertanyaan, lalu cari kata kunci atau kalimat itu pada teks. Nah, ini dia. Jadi ini poin terkait dengan informasi rinci. Sekali lagi Ibu ingatkan, bagi anak-anakku yang tidak sempat menulis, yang hanya menyimak ini tetapi belum sempat menulis, boleh di screenshot dulu nanti sebentar baru dipindahkan ke buku catatannya masing-masing. Oke, nah ini dia contohnya. Yang ditanyakan adalah, how did the doctor help him? Bagaimana cara dokter membantunya? Bagian itu, pertanyaan itu dijawab di bagian paragraf ketiga. Baik. Jadi, bagaimana cara dokter membantunya? Ada bagian yang Ibu bold. He then used a pair of pincers to take the insect out. Jadi, jawaban yang dimaksudkan ada di bagian A. Oke. Berikutnya adalah kuis buat kalian dan kita jawab sama-sama. Pertanyaannya adalah, why did they just visit Brahmana and Shiva? Jadi silahkan dibaca teksnya, kemudian yang ditanyakan mengapa mereka hanya mengunjungi Brahmana and Shiva. Poin buat kalian hari ini adalah, jika pertanyaan dimulai dengan why, maka jawaban akan dimulai dengan because, karena dia menanyakan tentang alasan. Baik. Di teks kalian akan mendapatkan bahwa mereka hanya mengunjungi Brahmana dan Shiva karena Vishnu Temple was being repaired, karena Candi Wisnu katanya sedang diperbaiki. Jadi jawabannya D. Bagi anak-anakku yang menjawab sama dengan Ibu, alhamdulillah jawaban kalian sudah betul. Dan bagi yang belum sama, maka bisa di flashback kembali kira-kira di mana kesalahannya. Baik, poin yang terakhir kita hari ini adalah referensi kata. Referensi kata biasanya ditandai dengan kata refers to. The underlined word refers to. Nah, tips untuk menjawabnya adalah silahkan cek subjek atau objek pada kalimat sebelumnya. Contoh, nah di sini pertanyaannya, it was a big as a baby little finger. Nah, ada di paragraf ketiga. Nah, jadi anak-anakku silakan, misalnya paragrafnya ada banyak, tapi di situ sudah dijelaskan paragraf ketiga, maka langsung fokus di paragraf ketiganya saja. Tadi tips untuk menjawabnya adalah perhatikan subjek atau objek kalimat sebelumnya. It yang dimaksudkan di sini adalah di the young crockets. Jadi silahkan anak-anakku mencocokkan jawabannya. Jika sudah betul, alhamdulillah. Jika belum, silahkan dipelajari kembali kira-kira kalian missingnya di mana. Oke, nah ini dia kuis buat kalian.
Kita jawab sama-sama. Di sini ada kata yang underline words. The underline phrase refers to frase yang digarisbawahi. Some others itu yang berada di paragraf ketiga, line 3 itu bermakna apa? Siapa yang dimaksudkan di situ? Oke. Jadi kalian bisa menjawab, bisa membaca paragraf ketiganya dan jawabannya adalah di bagian B. Oke, baik. Itu tadi penjelasan Ibu terkait dengan bagaimana menjawab text recount dalam bentuk multiple choice. Jadi ada beberapa poin yang kemudian Ibu berikan. Mudah-mudahan anak-anakku semua sudah memahami poin-poin tersebut. Kemudian nantinya dipindahkan ke buku catatannya masing-masing. Nadi, oke? Oke, kelas. Demikian pertemuan kita untuk hari ini. I hope you can remember all points that we have learned before. After this class, you can take some exercise to mastery recount text in multiple choice. Kalian bisa mungkin berkonsultasi dengan Bapak atau Ibu guru kalian masing-masing untuk kemudian menjawab sama-sama text recount dalam bentuk multiple choice. Oke? Tetap semangat, stay healthy, stay happy, and don't forget to pray. This pandemic will be over soon, so we can learn in our